Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan YouTube aku, Juan Sanum. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu, lancar rezekinya ya teman-teman. Untuk bulan ini, bulan 11 teman-teman, di daerah Banten sudah memasuki musim hujan teman-teman. Jadi sudah tiap hari, hampir setiap hari itu hujan teman-teman. Di video kali ini teman-teman, aku mau membahas tentang hutang piutang nih teman-teman. Tentu kita sesama penjual ya teman-teman, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya hutang ya teman-teman. Kita sebagai penjual tentunya pasti nggak mau rugi ya teman-teman. Akan tetapi itu hanya mimpi teman-teman kalau masih banyak pelanggan yang menghutang teman-teman. Jelas bukan dapat untung kita teman-teman, tapi malah jadi buntung. Oleh karena itu teman-teman, agar usaha kita tidak rugi dan berkembang ya teman-teman, kita perlu yang namanya untuk penolakan hutang ya teman-teman. Bagaimana sih cara menghadapi pelanggan yang suka ngutang? Tapi ini versi aku ya teman-teman. Yang pertama teman-teman, buatlah aturan yang tertulis teman-teman. Ini langkah awal ya teman-teman, sebagai upaya pencegahan untuk pelanggan yang suka berhutang. Teman-teman bisa membuat cetakan atau tulisan ya teman-teman. Biasanya kalau kita sudah membuat tulisan atau cetakan tidak melayani hutang, biasanya pelanggan yang masih punya malu itu akan segan dan sungkan teman-teman. Ya nggak tahu lagi kalau punya pelanggan yang tidak tahu malu atau tidak ada rasa segan sama sekali. Kadang ada emang teman-teman yang pura-pura gak punya uang gitu teman-teman, mau ngutang teman-teman. Padahal sudah jelas tertera di warung kita kalau tidak melayani hutang piutang teman-teman. Yang kedua, kita harus berani berkata tidak kepada orang yang mau berhutang ya teman-teman. Nah, ini yang agak sulit nih teman-teman. Terutama kepada kerabat atau tetangga dekat ya teman-teman. Kita yang mau bicara langsung itu biasanya nggak tegaan gitu teman-teman, nggak enak gitu. Kalau mereka sudah terbiasa ngutang ya teman-teman, itu akan menjadi kebiasaan teman-teman, jadi kurang baik untuk perkembangan warung kita. Mau gimana lagi ya teman-teman, namanya juga kita berbisnis ya teman-teman, jadi harus berani bicara tidak kepada orang yang mau berhutang. Kita harus memberikan pengertian dengan jujur teman-teman kalau kita akan mengalami kesulitan dalam kembali mengatur modal teman-teman. Aku itu dulu pernah teman-teman baru jaga warung gitu ya teman-teman, terus ada yang mau ngutang. Nah itu aku kasih teman-teman, padahal aku itu nggak tahu, masih belum hafal gitu orangnya teman-teman. Dia itu ngutang rokok teman-teman sampai 2 bungkus teman-teman, dan gobloknya aku, bugengnya aku teman-teman, aku kasih teman-teman, padahal aku nggak tahu itu siapa teman-teman. Ya sampai aku pulang ya, aku di Banten 5 bulan nggak ketemu orangnya itu teman-teman. Mungkin aku nggak hafal muka atau gimana ya, jadi aku nggak tahu orangnya yang mana teman-teman, kelewat bugeng. Kalau kadang orang dikasih ngutang ya teman-teman, kita udah baik-baik ya teman-teman, tapi mereka malah nggak baik sama kita teman-teman. Ditagih beberapa kali nggak mau bayar teman-teman, itu ya kendalanya kalau kita ngutangin, jadi banyak ruginya teman-teman. Lebih baik kita berani di depan daripada menyesal di belakang teman-teman. Kadang yang suka ngutang itu banyak modusnya teman-teman, pura-pura memelas gitu supaya kita nggak tega. Pas ditagih gitu teman-teman, mereka yang malah galak daripada kita. Biasanya kalau sudah ngutang menghilang entah kemana, itu sih menurut pengalaman aku ya teman-teman, sebagai perantau ya teman-teman. Untuk tips yang ketiga ya teman-teman, kadang ada pelanggan yang uangnya kurang gitu teman-teman, daripada ngutang ya teman-teman, lebih baik kita tawarkan alternatif produk lain yang harganya murah teman-teman.
Daripada kurang ya teman-teman, 1.000, 2.000, bahkan 5.000, lebih baik kita tawarkan produk yang lebih murah teman-teman. Itu kalau memungkinkan ya teman-teman. Jadi kita sebagai penjual ya teman-teman harus pintar-pintar teman-teman untuk menghadapi pelanggan yang sering kurang atau ngutang ya teman-teman. Kita bisa menyediakan produk ya teman-teman yang berukuran dalam bungkusan kecil teman-teman, sehingga harga pun lebih murah teman-teman. Contohnya ya teman-teman, semisal gula ada kan yang bungkusan 1.000-an teman-teman. Nah itu bisa teman-teman tawarkan kepada pembeli yang memungkinkan uangnya itu kurang teman-teman. Jadi kan biasanya gula itu 4,5, jadi kita bisa tawarkan yang 1.000-an aja teman-teman. Daripada kita rugi teman-teman, mending kita tawarkan yang murah saja teman-teman, kalau itu mau. Kalau nggak mau ya gimana lagi ya teman-teman, capek ngomongnya. Contohnya lagi teman-teman, produk minyak goreng. Nah itu kita bisa sediain dua teman-teman, ada yang mahal dan ada yang murah. Kalau sekiranya yang mahal mereka uangnya kurang, nah kita tawarkan yang murah, yang bungkusan kecil itu teman-teman. Ada yang 1 liter, setengah liter, ada yang 1/4. Kan juga ada yang murah itu teman-teman, minyak kita. Nah itu biasanya murah teman-teman daripada minyak yang lain. Kita bisa tawarkan itu teman-teman. Kalau nggak mau, lebih baik nggak usah beli gitu ya teman-teman, daripada kurang 1.000, 2.000 ya teman-teman. Kalau kita nggak seberapa sih untungnya teman-teman, kalau ngambil untung cuma 1.000. Kadang yang kurang 1.000, 2.000 itu teman-teman yang suka lupa teman-teman. Kalau diingatkan pura-pura nggak ingat gitu teman-teman. Kita itu kadang sebagai penjual merasa dilema ya teman-teman. Kalau nggak dikasih ngutang, nanti nggak jadi pelanggan. Kalau dikasih ngutang, nanti malah kebiasaan. Yang keempat, yang terakhir teman-teman, catatlah lalu tagih dulu hutang yang sebelumnya teman-teman. Kalau kita sudah terlanjur memberikan hutangan ya teman-teman, kita harus atau wajib untuk mencatat teman-teman. Yang namanya hutang itu dicatat dan tentukan batas aturannya teman-teman. Jadi berikan batas ya teman-teman, ditagih gitu teman-teman, mau bayarnya kapan teman-teman. Kita itu sebagai penjual ya teman-teman harus lebih cerewet kalau masalah hutang teman-teman. Jadi harus sering-sering ditagih teman-teman. Kalau nggak sering ditagih ya teman-teman, mereka itu pura-pura lupa gitu teman-teman. Aku pernah ya teman-teman ngasihkan hutangan, karena aku udah merasa nggak tega gitu teman-teman. Orangnya itu rada sepuh ya teman-teman, tapi pas ditagih teman-teman itu banyak alasan teman-teman, sampai aku nagihnya itu capek sendiri teman-teman. Ya udah aku ikhlaskan teman-teman, semoga aku mendapat rezeki gantinya teman-teman. Dan sampai sekarang yang hutang itu pura-pura lupa teman-teman, karena aku nggak nagih. Ya udahlah teman-teman, kasihan juga, anggaplah sedekah teman-teman. Lika-liku usaha memang seperti itu ya teman-teman. Kita akan dihadapkan kepada orang-orang yang punya sifat suka sekali berhutang teman-teman. Dan itu termasuk salah satu resiko ya teman-teman sebagai penjual warung sembako seperti kita teman-teman. Ya pintar-pintarnya saja kita menghadapinya teman-teman. Jangan sampai karena hutang ya teman-teman, toko kita, warung kita itu tidak berkembang. Semoga kita yang merintis usaha dari nol teman-teman, semoga cepat berkembang usahanya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen ya teman-teman. Wassalamualaikum teman-teman. Ya. Teaspoon.
30. Terima kasih ya.